Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihur Rahman Asmullah dengan NIM 200205010004 dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah penjelasan dari aktivitas 1 sampai aktivitas 3 dari mata kuliah sensor dan transducer. Baik, kita langsung saja pada aktivitas pertama, yaitu berdasarkan spesifikasi dari sensor ping dan HCSR04, buatlah tabel persamaan dan perbedaan antara sensor ultrasonik jenis ping dengan HCSR04. Nah, di sini kita melihat persamaan dan juga perbedaan antara sensor ping dan HCSR04. Persamaannya yang pertama adalah prinsip kerjanya tidak jauh berbeda. Seperti kita ketahui sebelumnya, di bahan materi yang disediakan, di situ terdapat prinsip kerja tentang sensor ultrasonik, di mana sensor mengirimkan gelombang suara pada frekuensi tertentu, kemudian menunggu pantulan gelombang dari suatu objek. Yang kedua adalah memiliki power supply yang sama, yaitu 5 volt DC. Adapun perbedaannya, yang pertama adalah jarak. Untuk sensor ping, jarak yang dapat dideteksi adalah sekitar 2 cm sampai dengan 3 meter. Dan untuk HCSR04 ini, jarak yang dideteksi itu dari 2 cm hingga 4 meter. Kemudian yang kedua adalah berat. Berat dari sensor ping ini kurang lebih sekitar 9 gram, dan HCSR04 ini memiliki berat sekitar 10 gram. Kemudian yang ketiga, supply current. Untuk sensor ping itu menghasilkan 30 sampai 35 mA, sedangkan HCSR04 ini menghasilkan 15 mA. Selanjutnya yaitu ukuran dari kedua sensor ini. Untuk sensor ping, dia memiliki ukuran 22 mm dikali 46 mm dikali 16 mm, sedangkan HCSR04 memiliki ukuran 45 mm dikali 20 mm dikali 15 mm. Dan perbedaan yang keempat adalah mengenai pin. Untuk sensor ping, dia itu memiliki 3 pin, sedangkan untuk HCSR04 dia ini memiliki 4 pin. Lanjut ke aktivitas kedua. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa signal pin dapat berfungsi sebagai input dan output, pertanyaannya adalah kapan SIG atau SIG berfungsi sebagai input dan juga kapan berfungsi sebagai output. Nah, jawabannya seperti ini. Sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa input adalah data dan perintah yang dimasukkan ke dalam suatu program komputer. Adapun output adalah hasil yang diharapkan dari input yang diproses. Nah, di sini kita mengetahui bahwa SIG signal ini berfungsi sebagai input apabila ultrasonik mengirimkan pulsa ke trigger dari mikrokontroler. Lalu pulsa tersebut dikirim oleh sensor ping menuju mikrokontroler melalui port SIG atau signal. Kemudian SIG ini akan berfungsi sebagai output ketika port SIG ini diproses oleh mikrokontroler
yang kemudian hasilnya ditampilkan oleh LCD. Lanjut ke aktivitas terakhir. Berdasarkan timing diagram sensor ping, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapakah lebar pulsa sinyal trigger yang harus diberikan pada sensor ping? Yang kedua, berapa lebar pulsa minimum sinyal echo? Yang ketiga, berapa lebar pulsa maksimum sinyal echo? Yang keempat, dengan menggunakan rumus berikut, S sama dengan 1/2 V kali T, di mana V adalah kecepatan rambat suara dan T adalah lebar pulsa echo, maka buktikanlah berapa jarak minimum dan maksimum yang dapat dideteksi oleh sensor ping. Untuk jawaban yang pertama, yaitu lebar pulsa sinyal trigger sebesar 2 mikrosiemens. Yang kedua, lebar pulsa minimum sinyal echo ini sebesar 115 mikrosiemens. Dan yang ketiga, lebar pulsa maksimum yang dimiliki oleh sinyal echo yakni sebesar 18,5 milisiemens. Nah, yang keempat ini perhitungan menggunakan rumus yang dinyatakan sebelumnya untuk menentukan jarak minimum dan maksimum yang dideteksi oleh sensor ping. Yang pertama adalah kita mencari dulu jarak minimumnya menggunakan rumus tadi, yaitu S sama dengan 1/2 V kali T. Dan bentuknya 1/2 340 dikali 115. Mengapa kita mengambil 340? Karena kecepatan rambat bunyi dari udara ini itu sekitar 340, sehingga itulah alasan mengapa kami mengambil angka seperti ini. Kita lanjut, 1/2 dikali 340 dikali 115 itu menghasilkan kita kali dulu 340 dikali 115 yang menghasilkan 39.100. Yang selanjutnya kita kali 1, kemudian kita bagi 2 sehingga menghasilkan nilai 19.550 mikrosiemens. Jadi nilai jarak minimum yang dapat dideteksi oleh sensor ping sebesar 19.550 mikrosiemens. Selanjutnya yaitu jarak maksimum. Sama seperti jarak minimumnya, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu S sama dengan 1/2 V kali T. Nah, di sini V kita mengambil nilai yang sama dengan sebelumnya, yaitu 340 dan dikali dengan 18,5. Nah, 18,5 ini merupakan nilai maksimum dari sinyal echo. Kemudian kita kali 340 dikali 18,5 itu menghasilkan nilai 6.290. Selanjutnya kita kali dengan 1/2, itu 1/2 dikali 6.291 itu menghasilkan nilai 3.145 milisiemens. Jadi nilai jarak maksimum yang dapat dideteksi oleh sensor ping yaitu sebesar 3.145 milisiemens. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.